Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gilman Ganianawi dengan NIM akhir 54. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, analisis saya mengenai penggunaan klausa pada surat kabar harian Tribun News. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi jika berbicara mengenai bahasa, maka tidak akan luput dari pembicaraan bahasa tata bahasa atau gramatikal. Adapun dalam penelitian ini, bahasa yang diteliti adalah bidang sintaksis. Secara umum, ilmu sintaksis dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat. Telah disebutkan satuan dari sintaksis. Salah satunya adalah klausa. Klausa dikatakan mirip dengan kalimat dan memiliki potensi menjadi sebuah kalimat. Klausa hanya berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Ini rumusan masalah di sini. Yang pertama, jenis klausa yang terdapat pada surat kabar harian Tribun News. Yang kedua, saya menganalisis klausa di dalam surat kabar harian Tribun News. Tujuan penulisan saya di sini adalah mengetahui jenis klausa yang terdapat pada surat kabar Tribun News. Yang kedua, mengetahui analisis klausa di dalam surat kabar Tribun News. Bab 2 pembahasan yaitu landasan teori. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya mengandung unsur predikat Keraf 1984 dalam bukunya halaman 138. Sedangkan menurut Cair itu berpendapat bahwa klausa merupakan urutan kata-kata yang berkonstruksi prediktif. Berdasarkan pendapat, maka dapat disimpulkan klausa sangat berpotensial menjadi sebuah kalimat tarikan. Mengklasifikasikan klausa dalam beberapa jenis lain seperti klausa bebas, klausa verbal, klausa non-verbal, klausa terikat. Klausa terikat merupakan jenis klausa yang memiliki struktur lengkap seperti klausa bebas, namun terdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Klausa terikat dibandingkan dalam kelompok, yaitu kelompok klausa nomina, klausa adjektiva, klausa adverbial. Langsung pada intinya saja, yang jenis apa sih klausa yang terdapat pada surat kabar harian News. Jadi yang pertama itu jenis klausa yang berdasarkan struktur internal, klausa lengkap. Yang A itu ada klausa lengkap. Klausa jenis ini merupakan klausa yang memiliki struktur lengkap, yaitu terdapat subjek predikat. Adapun klausa lengkap dibagi menjadi dua, yaitu klausa susun biasa dan klausa susun balik. Klausa susun biasa menunjukkan bahwa strukturnya lengkap dan dengan posisi subjek terletak di depan predikat. Klausa susun biasa, kita semua harus peduli. Dalam data tersebut dikategorikan sebagai klausa susun biasa karena ditinjau dari kelengkapan struktur dan posisi subjeknya yang terletak di depan predikat. Adapun klausa tersebut yang menjadi unsur subjek yang kita semua dan menjadi unsur predikat yang harus mau peduli. Hal tersebut didasari oleh rincian struktur sebagai berikut. Kita menjadi subjeknya, semua mau peduli, semua yang menjadi unsur predikatnya. Slide selanjutnya adalah klausa susunan balik. Klausa susunan balik menunjukkan bahwa strukturnya lengkap dengan posisi subjek terletak di belakang predikat. Klausa susunan balik dalam surat kabar itu menambah wawasan peserta. Data tersebut dikategorikan sebagai klausa susun balik karena ditinjau dari kelengkapan struktur dan posisi subjeknya yang terletak di belakang predikat. Adapun di dalam klausa tersebut menjadi unsur predikat yang menambah wawasan dan yang menjadi unsur subjek yaitu peserta secara struktur dapat diferensiasikan sebagai berikut. Menambah menjadi suatu predikat dan subjeknya itu peserta ya. Jadi yang selanjutnya adalah B, klausa tak lengkap. Klausa jenis ini merupakan klausa yang memiliki struktur tak lengkap, yang artinya klausa tersebut tidak memiliki unsur subjek. Contoh, kata klausa tak lengkap: datang ke TPS
data tersebut dikategorikan sebagai klausa tak lengkap. Mengapa? Ditinjau dari strukturnya yang tidak lengkap atau tidak memiliki unsur subjek ataupun dalam klausa tersebut menjadi unsur predikat yang datang klausa tersebut memiliki unsur keterangan yaitu ke TPS secara struktur diperincikan sebagai berikut. Datang menjadi predikat, ke TPS menjadi keterangan. Nah, itu kan menjadi ketidaklengkapan TPS mana atau mengapa. Selanjutnya ada jenis klausa berdasarkan ada atau tidaknya unsur negasi. Kalau klausa positif merupakan klausa yang mengandung unsur negasi yang mengingkari predikat atau predikat satu sudah mampu menyerap tenaga kerja. Data tersebut dikategorikan sebagai klausa positif karena tidak terdapat kata negasi mengingkari predikat pada data tersebut memiliki unsur predikat yaitu sudah mampu menyerap kata sudah dalam klausa tersebut memiliki arti yang merupakan kebalikan atau bertentangan dengan kata negasi belum. Sedangkan B, klausa negatif merupakan klausa yang mengandung unsur negasi yang mengandung predikat kata negatif. Contoh, tidak tertuju pada agama tertentu. Dalam data tersebut dikategorikan sebagai klausa negatif. Terdapat kata negasi yang mengingkari predikat pada data tersebut memiliki unsur predikat yang tidak terwujud. Kata dalam klausa tersebut memiliki arti yang menghindari predikat yang tertuju. Mengapa negatif? Karena agama kan menyangkut dengan suatu kepercayaan masing-masing. Ini ada klausa. Jenis klausa berdasarkan kategori pengisi fungsi predikat. Klausa nomina yang ada klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa yang berdasarkan tergolong sebagai nomina atau katakan orang benda kata nominal saya menjadi narasumber bersosialisasi. Data tersebut dikategorikan sebagai klausa nominal karena dicukup dari kategori pengisi fungsi predikatnya, yaitu menjadi narasumber sosialisasi yang merupakan kata nominal. Yang beda klausa verbal aktif. Jenis klausa ini predikatnya terdiri atas kata golongan verba yang termasuk golongan kata aktif atau disertai dengan objek. Kata klausa berdasarkan kategori fungsi predikat yaitu ada KPU perlu membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Tersebut dikategorikan sebagai klausa itu karena dia ditinjau dari kategori fungsi predikat dan klausa yaitu perlu pengembangan komunikasi yang merupakan kata kerja aktif yang diikuti objek dengan tokoh agama. Yang C ada klausa depan. Jenis klausa depan dengan adanya ke depan yang menduduki fungsi predikat. Klausa depan radikalisme di kalangan generasi saat ini. Data tersebut dikategorikan sebagai klausa depan karena ditinjau dari kategori pengisi fungsi predikat klausa tersebut yang di kalangan generasi yang merupakan kata depan. Selanjutnya saya menganalisis di dalam surat kabar tersebut adanya penambahan preposisi di antara kata kerja objeknya pada klausa aktif. Kata kerja. Kementerian Perindustrian telah memperjuangkan agar industri tersebut mendapatkan penanggulangan kenaikan upah. Data tersebut dikelompokkan dalam kesalahan sintaksis tataran klausa, yaitu penambahan preposisi di antara kata kerja di objeknya pada klausa aktif. Pada data terdapat preposisi agar di antara kata kerja memperjuangkan dan objek industri tersebut seharusnya memperjuangkan industri tersebut agar mendapatkan penanggulangan kenaikan upah. Yang kedua ada penambahan kata kerja bantu adalah dalam kota ekuasional kata kerja dua bangsa Indonesia besar. Data tersebut dikelompokkan dalam kesalahan sintaksis tataran klausa yang penambahan kata adalah. Hal tersebut dikarenakan dalam kata tersebut mengandung klausa eksternal yaitu klausa yang predikatnya berupa nomina, jadi kata adalah ada di antara subjek yaitu bangsa Indonesia dan predikat yaitu bangsa yang besar. Dengan demikian penulisan klausa yang benar adalah bangsa Indonesia bangsa yang besar. Pemisahan kata kerja dalam pasif, kata kerja sering terpersonal melihat pekerja Jepang. Data tersebut dikelompokkan dalam kesalahan sintaksis tataran klausa yaitu pemisahan pelaku dan kerja. Klausa pasif terdapat subjek atau pelaku yaitu dipercayakan kata kerja pasif yaitu terpersonal melihat sehingga dikatakan klausa tersebut menyimpang dari kaidah kebahasaan yang ada. Dengan demikian penulisan klausa yang benar adalah sering saya terpesona melihat pekerja Jepang. Penghilangan kata oleh dalam klausa pasif kata kerja ia dicegat petugas sipil. Data tersebut dikelompokkan kesalahan sintaksis kelas tataran klausa yaitu penghilangan kata oleh dalam kata pasif. Penghilangan kata oleh ini diperoleh dengan ketidakcermatan pemakai bahasa dalam memilih kata sehingga mengakibatkan struktur kalimat yang menjadi kurang lengkap. Dengan demikian penulis klausa benar dia dicegat oleh petugas sipil. Yang kedua penghilangan kata kerja dalam klausa intransitif. Kata kerja istrinya ke sebuah pasar. Dan tersebut kelompokan kesalahan yang penghilangan kata kerja klausa intransitif pada kata kerja tidak memiliki predikat.
Yang jelas tidak ada tersebut termasuk yang dengan demikian klausa yang benar adalah istrinya pergi ke sebuah pasar. Klausa rancu, kata kerja Puang Wali dikenal pengembara. Data tersebut digolongkan sebagai klausa yang rancu karena terdapat penghilangan unsur penjelas di dalamnya sehingga dapat diartikan salah satu pembaca dapat data tersebut seharusnya menggunakan unsur penjelas sebagai sebelum kata namanya, yaitu pengembara. Jika tidak menggunakan unsur penjelas sebagai, maka akan mengubah makna dari makna tersebut. Pembaca akan Puang Wali dikenal sebagai pengembara, Wali Kota dikenal sebagai pengarah. Selanjutnya bab ketiga penutup, yaitu berdasarkan hasil penelitian saya dan pembahasan terhadap penggunaan klausa dalam opini rubrik surat kabar harian Tribun Makassar seperti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, jenis klausa yang digunakan dalam rubrik opini surat kabar harian Tribun Makassar itu berdasarkan struktur internalnya. Dia meliputi klausa lengkap biasanya susun balik klausa lengkap berdasarkan ada tidaknya unsur negatif predikat yang meliputi klausa positif dan klausa negatif. Berdasarkan kategori fungsi predikat meliputi klausa nominal, klausa verbal, klausa skripal, klausa interjektif, klausa verbal aktif, klausa verbal pasif, klausa bilangan, dan klausa depan. Kedua, bentuk kesalahan yang ditemukan dalam rubrik opini surat kabar dan yaitu menambah preposisi di antara kata kerja dan objeknya. Pada klausa aktif, penambahan kata kerja bantu adalah dalam klausa eksternal, pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa pasif, penghilangan kata oleh dalam klausa penghilangan kata dalam klausa interansif dan klausa rancu. Sekian, terima kasih.